Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi, masih di pelajaran tema A subtema 2, tapi pembelajaran 3 ya nak. Siapkan alat tulis dan modul kalian. Tapi sebelumnya Umi ingin bertanya, apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada materi pembelajaran 3 ini, materi PS yaitu membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Bahasa Indonesia yaitu membuat karangan berdasarkan info pokok dan kalimat penjelas. Sedangkan PKN yaitu materinya membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Materi IPS membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Sebelum membuat peta Indonesia, kita lihat dulu, kita perlu mengetahui apa aja sih yang sumber daya alam yang terdapat Indonesia yang menjadi sumber pendapatan negara. Yang pertama yaitu tambang emas, ada tambang batu bara, cadangan gas alam, kekayaan hutan, kekayaan laut, flora dan fauna langka atau tumbuhan dan hewan langka, serta pertanian dan perkebunan. Berikut ini adalah contoh peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi. Yuk kita lihat hasil-hasil yang tambang yang ada di Indonesia. Lebih jelasnya bisa dilihat di referensi lain. Coba lihat di Lampung ada apa aja yang dihasilkan. Bahasa Indonesia yaitu membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Masih ingat kan pengertian ide pokok? Sebelum membuat karangan narasi, hal-hal yang harus dilakukan yaitu pertama, tentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Contohnya jika kalian ingin menceritakan tentang hewan-hewan, contoh tokohnya yaitu kelinci, buaya, harimau, semut, dan lainnya. Hal yang kedua yaitu tentukan ide pokok atau inti dari cerita tersebut. Seumpamanya kalian ingin menceritakan tentang persahabatan, berarti ide pokoknya persahabatan. Kemudian tentukan pikiran penjelasnya. Kalian jelaskan cerita apa-apa saja yang harus diceritakan jika temanya tentang persahabatan. Ringkasan teks kerukunan antar umat beragama. Walaupun di Indonesia terdapat berbagai macam agama, yaitu ada 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, kita harus tetap saling menghormati. Contohnya, saling menghormati ketika ada hari raya antar umat beragama atau agama lain. Atau kita juga harus tetap menjalin komunikasi dengan agama lain, sehingga akan adanya 3 kerukunan beragama. Yang pertama, kerukunan interumat beragama. Maksudnya yaitu kerukunan antar umat beragama Islam dan antar umat beragama Islam juga. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Maksudnya terjadi kerukunan antar umat agama yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Antar umat beragama juga kita harus hidup rukun dengan pemerintah. Materi PPKM membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Negara kita memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang digali dari nilai-nilai leluhur nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila adalah pada sila ketuhanan yang Maha Esa, contohnya hidup rukun di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebelumnya telah dijelaskan bukan bagaimana contoh hidup rukun. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh nilainya yaitu adil terhadap sesama umat manusia. Walaupun kita berbeda ras, agama, kita harus sikap adil, tidak boleh membeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh nilai yang terkandungnya yaitu menumbuhkan rasa cinta dan tanah air dan bangsa Indonesia. Misalnya, kita harus bangga mempergunakan produk hasil negara Indonesia atau
anak bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Maksud contoh nilainya yaitu rakyat merupakan pemegang kedaulatan bangsa atau sadar bermusyawarah. Jika ada hal-hal yang terjadi, hendaknya dimusyawarahkan sampai menghasilkan hasil mufakat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nilainya yaitu mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, walaupun hak kita, tapi gunakanlah yang bermanfaat. Demikianlah penjelasan dari Umi. Adapun penugasan kali ini yaitu di modul halaman 48. Silakan kerjakan di modul tersebut. Semoga ilmu hari ini yang didapat bermanfaat. Selamat mengerjakan. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.